Halo Sagittarius, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membacakan general reading tentang doa dan harapanmu yang akan terkabul dalam waktu dekat. Kira-kira doamu yang seperti apa aja nih? Namun kita harus mengorek-ngorek lagi masa lalu dan masa sekarang yang saat ini kamu rasakan gimana, baru kita bisa mendapatkan jawabannya ya. Oke, doa dan harapanmu yang akan terkabul dalam waktu dekat itu apa ya? Mari kita kepo. Doa dan harapanmu yang akan terkabul dalam waktu dekat. Oke, mari kita cari dulu tentang bantuan kartu-kartu mungil ini yang dapat membantu keakuratan pembacaan saya ya. Pertama, menikmati hidup. Wah, kamu akan menikmati hidup ya. Lalu kedua, bagimu biasa saja tapi yang terlihat luar biasa. Wah, keren. Yang ketiga, terlahir kembali. Oke. Lalu kita minta lagi bantuan dari intuisi, kartu-kartu intuisi pesan semesta yang berhubungan dengan doamu yang akan terkabul ya. Kita minta 3. Oke. Pertama, menikmati hidup ya. Kalau kita flashback nih ya, beberapa dari kalian merasa kayak nggak adil gitu ya, atau diperlakukan nggak adil, nggak sesuai hati ya. Karena kayak apa ya, kalau dalam karir ya pasti tidak sesuai hati. Karir kalian tuh kalian pinginnya sesuai dengan basic kalian, sesuai dengan kalian mendapatkan kedudukan sesuai dengan keahlian kalian, basic kalian, power kalian. Tapi kayak masih aja berjalan di tempat ya, masih gimana ya, terombang ambing gitu ya, masih nggak jelas. Ya kamu berusaha maksimal ya untuk mencapai karir yang tinggi ya, karena kamu selalu mengasah skill, sudah biasa ya, sudah terbiasa mengasah skill kamu, dan memang kamu udah pantas untuk diapresiasi. Tapi nyatanya kayak energinya masih pelin-pelan, energinya masih naik turun. Jadi kayak kamu pingin gitu, gimana sih, kayak meminta kepada Tuhan supaya memberikan kamu petunjuk apakah kamu harus melepaskan pekerjaan tersebut atau untuk berpindah ke pekerjaan yang lebih baik. Tapi gimana caranya gitu, maksudnya adakah pekerjaan yang lebih baik, adakah yang bakal menjanjikan karir yang lebih tinggi, lebih sesuai dengan maksudnya kalau kamu apa ya, pingin lebih naik, kira-kira dengan jalan yang mana ya, dengan cara seperti apa, atau di tempat yang gimana gitu ya. Karena kamu ini sudah punya pengalaman, kamu udah punya power, atau kalian ini sudah berpengalaman dalam bisnis tersebut ya, atau kalian ini sudah lama kalian punya titel yang tinggi ya, kalian incar mungkin kepala-kepala bagian gitu ya, untuk ya dengan titel kalian berharap bisa dinaikkanlah pangkatnya itu kan, maksudnya mendapat apresiasi untuk dinaikkan kedudukan kalian menjadi kepala bagian atau ya seperti itu. Tapi ini kayak
yang dapat malah yang lain gitu, padahal kalian lebih berpengalaman dan lama di situ gitu kan. Seperti itu ya, intinya energinya masih pelan-pelan dan tidak sesuai harapan, tidak sesuai hati, bertentangan, berlawanan. Jadi di sini sebenarnya kalian beberapa sudah muak ya, udah lelah bersabar juga, lelah menanti. Terus kalau saya lihat dalam percintaan ya, beberapa dari kalian ini mendapatkan hubungan yang dengan orang yang energinya tuh childish ya, agak kekanakan. Ada juga yang keras hati, egonya tinggi. Ada juga yang berdealing dengan orang yang sudah berkomitmen ya. Ada juga yang terhubung dalam cinta segitiga ya, dan ada beberapa dari kalian yang sama-sama single tapi masih menuntut kejelasan, masih menunggu kejelasan, kepastian dalam hubungan. Gitu. Beberapa dari kalian sedang kayak sudah bosan menunggu, sudah bosan meladeni dramanya dia ya, seseorang yang kamu fokuskan itu. Kayak kamu terus yang mengejar, kamu terus yang kayak selalu kamu yang harus meminta maaf ya, padahal dia yang selalu bersikap egois, dia yang selalu membuat salah, tapi kamu yang justru disalahkan. Dan keuangan kalian ini kayak masih naik turun, belum jelas gitu ya, kadang rame kadang lancar, kadang sepi gitu. Kalau saya lihat potensinya untuk beberapa hari ke depan ya, seperti doa-doa kamu, secara karir saya lihat di sini akan ada tawaran untuk sebuah kedudukan ya yang sah gitu ya, yang sah gitu, untuk menduduki posisi sesuai dengan basic kamu, sesuai dengan kualitas kamu ya. Kemudian untuk kalian yang berbisnis, kalian akan mendapatkan tawaran-tawaran ya, sambutan-sambutan dari para customer ya. Nah, pelanggan kalian makin banyak ya, rezeki kalian makin lancar ya, bisnis kalian makin lancar ya. Dan kalau dalam hal keuangan secara keseluruhan, baik kalian itu pebisnis, karyawan, atau seorang PNS ya, saya lihat keuangan kalian makin, insya Allah ya, dalam waktu dekat ini sesuai doa kamu ya, beberapa kalian ini akan masuk ke finansial yang stabil, masuk habis masuk lagi gitu gitu ya. Jadi keluarnya lebih sedikit daripada pemasukan lebih banyak daripada pengeluaran gitu ya. Dan di sini ini akan ya, saya lihat kalau secara karir sih kalian akan mendapatkan posisi yang kuat ya. Dan kalau secara keuangan kalian akan mulai lancar-lancar aja, kayak keuangan tuh berdatangan terus, kayak yang dari sesuatu yang gak kamu sangka-sangka gitu. Kok gue pantas ya menerima ini gitu ya, iya pantas gitu. Nanti ada yang kayak gimana ya, ada uang kaget ya, ada juga kamu tuh diapresiasi tuh tinggi banget, kamu dihargai tuh kayak barang-barang kamu atau produk kamu ya. Pokoknya bisnis kamu ini mendapatkan sambutan yang sangat baik gitu, di luar dugaan, sehingga mendatangkan penghasilan yang lebih besar dari harapan-harapan kamu ya, daripada dugaan gitu. Kamu akan terkaget-kaget nantinya ya. Saya lihat di sini ya, kamu harus bersyukur ya, karena kayak ada aja yang ngasih. Bukan hanya manusia yang memberi, tapi semesta juga memberi gitu ya. Jadi kebanyakan masuknya daripada keluarnya, kebanyakan pemasukan daripada pengeluaran gitu ya, lebih besar pemasukan daripada pengeluaran. Tapi tetap juga berhemat ya, jangan terlalu gegabah mempergunakan kesempatan rezeki yang datang kali ini ya. Kamu bisa menikmati hasil, ini ada menikmati hidup ya,
Jadi peningkatan karir kamu kali ini tuh kayak membuat kamu tuh berubah, hidup kamu tuh menjadi berubah. Kamu bisa lebih menikmati hidup ini dengan penuh ketenangan dan kedamaian, gitu ya. Dan nanti ada ide-ide berlianmu atau apa ya, kualitas kerjamu yang ya kualitas diri kamu ya, yang dinilai tuh nggak disangka-sangka, kamu nganggapnya biasa aja, tetapi yang memperhatikan kamu, yang ya adalah nanti kamu akan menerima pengakuan dari beberapa pihak bahwa kamu itu luar biasa loh, kamu pantas di sini, kamu pantas di sini, kamu pantas begini gitu. Dan itu kenyataan gitu, kamu nggak nyangka aja gitu, kok gue bisa seperti itu, kok sebesar itu mereka menganggap saya gitu, mengakui kualitas saya, padahal bagi saya biasa aja gitu ya. Jadi kamu bisa, akhirnya kamu menjadi ikan besar di kolam yang kecil gitu ya, seperti itu gitu. Maksudnya bukan berarti, itu hanya perumpamaan. Jadi walaupun itu sebuah perusahaan terkenal atau perusahaan ternama dan perusahaan besar, tetapi kamu nantinya kualitas kamu itu membuat apa ya, pengakuan mereka itu membuat kamu tuh seperti ya menjunjung tinggi kamu, jadi kayak mengapresiasi kamu, menjunjung tinggi kamu, dan kamu merasa seperti seekor ikan besar di dalam kolam yang kecil, padahal itu kamu berada di antara orang-orang besar gitu, ngerti nggak? Dan kalau kamu seorang pebisnis, nggak nyangka aja nih ya, bisnis kamu tuh lebih disambut dan akhirnya setara dengan pebisnis-pebisnis yang sudah lebih dulu daripada kamu. Pokoknya adalah karya-karya kamu tuh yang ternyata naik daun gitu ya. Kamu naik daun ya, kamu populer nantinya, kamu viral, usaha kamu itu viral ya, effort kamu nggak sia-sia selama ini ya. Tapi saya lihat sini ada ketenangan, kamu lebih bijaksana, kamu lebih banyak bersyukur, kamu lebih ya menikmati dengan rasa syukur ya. Kamu sangat bersyukur di sini karena ternyata yang kamu anggap biasa ternyata luar biasa bagi orang lain, bagi semua orang gitu. Kamu seperti dilahirkan dengan kayak kamu merasa ini bukan diri gue ini bukan diri gue deh, nggak mungkin gue seberkualitas ini, nggak mungkin gue diangkat sampai setinggi ini oleh semesta, diangkat derajat oleh semesta sampai setinggi ini ya. Gak mungkin hidup gue berubah sampai setinggi ini gitu, gak mungkin saya mendapatkan posisi setinggi ini, gak mungkin lah ya. Kayak gimana ya, kayak rezeki nomplok gitu ya, kok bisa sih gitu, dari dulu di mana gitu, kenapa baru sekarang produk-produk saya laku, kenapa baru sekarang produk saya cari, padahal produk saya sudah lama itu ya. Hanya kamu diserbu lah, dicari, diserbu oleh pelanggan, karena nantinya ya itulah kamu akan menjadi sukses dari situ ya. Jadi keuangan sudah jelas ya, akan ada pemasukan yang naik turun, tapi yang lebih banyak pemasukan daripada pengeluaran. Dan ya ini karena keadilan sudah berpihak kepadamu, maka kamu serasa seperti bukan dirimu gitu, karena ini tuh tinggi banget, di luar dugaan gitu ya. Kalau dalam hal cinta, berapa dari kalian itu yang terlibat dalam cinta segitiga, atau kamu dipermainkan, kamu kayak ngerasa aduh ini orang jangan nggak jelas, jadi suka menjalani dua hubungan. Ada yang ingin mendapatkan kejelasan dalam hubungan, ada
tetapi masih belum ada kepastian, kamu masih ngejar-ngejar dia, gimana sih jawaban kamu, gimana sih kepastian hubungan kita mau dibawa kemana. Kalau udah nggak bisa lagi, ya udah hentikan aja, karena kayak kamu tuh akhirnya sadar bahwa harga diri kamu tuh penting, lebih penting daripada terus mengejar nanti jatuh ya wibawa kamu. Lebih baik kamu ngindar aja. Dan akhirnya ya yang penting itu kita sadar ya gitu ya, sadar dulu, jangan sampai kebucinan sampai kita lupa diri, ternyata kita terhubung dengan orang yang salah. Itu kan menyesatkan. Ya nantinya jatuhnya menyesakkan. Menyesakkan dada gitu ya. Tapi yang terjadi adalah dalam percintaan kamu ini ya, pasangan kamu akan mampu akhirnya bersikap adil padamu ya. Atau kalau kamu masih mencari cinta, kamu akan mendapatkan pasangan yang serius ya, dia berjiwa muda ya, dia orangnya humble ya, punya power ya, tapi dia berjiwa muda, tapi dia orangnya dewasa gitu, sifatnya dewasa, sikapnya juga itu bijaksana gitu ya, dan bisa kamu andalkan, bisa melindungi kamu gitu ya gitu. Dan kalau kalian yang sudah pacaran, yang tadinya kamu yang ngotot-ngototan gimana sih kejelasan hubungan kita selanjutnya, gimana kepastian hubungan kita, akhirnya setelah kamu fokus pada pengembangan karir ya, dan kamu berhasil, dia yang akan kembali mencari-cari kamu, mengejar cintamu, dan ingin mengesahkan hubungan kalian. Apapun permasalahan kalian, mungkin ada terhubung cinta segitiga di sini, ada yang sudah berkomitmen, tapi beberapa dari kalian dia ingin mengesahkan hubungan kalian aja itu. Ya dia tidak peduli walaupun beberapa dari kalian ini ada yang sudah berkomitmen, tapi kayak ya gimana ya, kalau saya di sini ada kekuatan ingin apa ya, ingin tetap terikat dengan kamu, makanya dia nekat untuk nikah dengan kamu walaupun itu berisiko gitu ya beberapa dari kalian. Dan untuk kalian yang sudah menikah, ya kamu yang sudah beku hatinya, udah datar cintanya dan sudah mati rasa karena sering terpermainkan oleh drama dia, ego dia ya, childishnya dia. Akhirnya dia mungkin melihat kamu di sini sudah cuek, udah tidak terlalu dramatis, tidak terlalu bucinan, kamu lebih mementingkan harga diri juga, kamu lebih fokus pada berkarya ya, berkarir, dan itu akhirnya kamu makin bercahaya ya, kamu aura kamu menjadi magnetik buat dia. Hanya dia banyak pertimbangan nih, kalau pingin main-main di luar dia banyak pertimbangan, akhirnya mau nggak mau dia balik ke kamu lagi. Dan ini beberapa dari kalian, rumah tangga kalian nih kayak nantinya yang tadinya kamu yang jelusan, cemburuan, curigaan, kembali dia yang akan seperti itu kepada kamu. Nah intinya dia ingin mempertahankan hubungan kalian, dan dia ingin meminta maaf, ingin melepaskan kebiasaan-kebiasaan buruknya gitu ya, ingin mempertahankan lah ya. Dan akhirnya kamu terpulihkan, kamu akhirnya tersembuhkan dari kepiluan kamu ya. Sepertinya rumah tangga kalian ini seperti terlahir kembali ya, sering-sering ada ya, sering refreshing bersama pasangan, sering healing sama pasangan, jalan-jalan bersama, kayak pasangan kamu ini memprioritaskan kamu gitu ya, seperti itu. Amin. Mari kita cek tentang pesan semesta. Jangan lihat mereka yang menjatuhkanmu, lihatlah kaki bayi yang mungil itu dan orang-orang yang harus kau bahagiakan ya, itu pesan semesta ya. Jadi lihatlah jangan lihat mereka yang menjatuhkan kamu, tapi lihatlah kaki bayi yang mungil itu, atau seseorang yang tidak berdaya yang menjadi tanggung jawab kamu ya, kayak ada tanggung jawab kamu yang harus kamu utamakan gitu ya.
ada hal-hal yang lebih harus kamu prioritaskan, lebih penting daripada kamu menoleh atau terdistrak ya, terpengaruh, atau kamu yang merasa down oleh perlakuan orang-orang yang toksik, orang-orang yang ingin menjatuhkan itu ya. Lebih baik kamu sibuk untuk melindungi dirimu dari orang-orang itu ya, hubungan yang toksik, dari orang-orang yang toksik, hubungan kerja yang toksik, percintaan yang toksik ya. Lebih baik kamu sadar diri, karena sesungguhnya kamu itu terlalu kenapa kamu mudah dipermainkan, karena kamu terlalu tulus gitu ya. Jadi lindungilah, berikan ketulusanmu pada orang yang benar-benar tulus padamu. Jangan berikan ketulusanmu, jangan ya sia-siakan ketulusanmu, buang-buang energi. Jangan terlalu tulus juga sama orang yang gak tulus gitu ya. Bahagiakan dirimu dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabmu aja. Kalau dia hanya seseorang yang bukan tanggung jawabmu, gak usah kamu paksakan diri untuk terlalu berkorban ya. Lalu yang kedua, tingkat tertinggi kecerdasan manusia adalah ketika dia mengenal siapa aku ya. Berarti ya, kenali Tuhanmu ya, maka kamu akan diberikan kecerdasan luar biasa ya. Lebih kenal lagi Tuhanmu, maka kamu hal-hal ajaib, hal-hal yang tadinya kamu pikir biasa aja, ternyata luar biasa, itu akan terjadi padamu. Itu karena karunia Tuhan, karena keriduan ilahi, pemberian lah ya dari ilahi. Lebih dekat lagi, lebih paham lagi tentang ilahi ya, maka kecerdasanmu akan meningkat drastis sehingga kamu menjadi luar biasa tanpa kamu sangka-sangka, tanpa kamu sadari ya. Jadi akhirnya kamu tuh akan merasa gue biasa aja kok, tapi kenapa tiba-tiba orang-orang semua respect padaku gitu ya. Itu bukan hanya sebuah keberuntungan, tapi karena effort kamu juga dan keteladan ketakwaanmu kepadanya, sehingga kamu diberikan satu kelebihan yang luar biasa ajaib gitu ya. Sehingga tiba-tiba kok orang, kenapa nggak dari dulu, gue udah cerdas dari dulu, kenapa baru sekarang gue diapresiasi, gue udah berjuang dari dulu, kenapa baru sekarang gue diakui gitu. Ternyata jalan keluarnya adalah ketika kamu menemukan dan lebih memahami siapa Tuhanmu. Kemudian melepaskan energi negatif, jangan berlarut-larut dan temukan hal baru, lakukan yang terbaru ya. Jadi pesan semesta, kamu harus melepaskan energi negatif ya, janganlah berlarut-larut dalam hal-hal yang negatif ya, orang-orang yang negatif ya, dan pikiran yang negatif ya. Jangan berlarut-larut di situ ya, karena kamu harus menemukan hal baru dan kamu harus melakukan hal yang terbaru demi kemajuan dan perkembangan perluasan pola pikir kamu gitu ya. Karena ada hal baru yang harus kamu lakukan. Kita harus terus berinovasi, maka fokuslah pada hal-hal yang positif, hal-hal yang membangun, hal-hal yang membawa kita pada kesuksesan ya. Mari kita cek untuk zodiak yang bakal dealing dengan kalian ini, atau sudah dealing dan akan abadi ya, atau zodiak orang yang kalian dealing ini bakal membawa energi positif yang membuat kamu menjadi manusia yang luar biasa ya. Kita ambil 6 aja ya. Di sini ada Capricorn, ini ada Gemini, ada Aquarius, ada Libra, ada Aries, dan ada Scorpio. Di screenshot dan di zoom ya, supaya kelihatan jelas. Oke, mari kita cek juga untuk inisial ya. Inisial yang saya maksud di sini, ini inisial dia atau inisial kamu, tapi huruf-huruf ini yang jatuh bisa saja masuk ke di antara huruf yang ada di antara namanya. Di dalam namanya tuh ada huruf-huruf yang jatuh di sini ya. Jadi mungkin huruf ini terletak di tengah, di pinggir, atau paling depan, atau paling terakhir ya. Jadi saya bicara soal inisial berarti
di dalam nama kamu pasti ada salah satu huruf yang jatuh di sini ya. Oke, ada huruf Y, ada M, ada K, ada D, ada S, ada W, ada X, ada A, ada H, ada T, ada C, ada J, ada I, ada P, ada L, ada F, dan ada B. Kemudian untuk angka tanggal lahir atau usia ya, usia atau angka keberuntungan ya, angka kembar, angka keberuntungan, dan angka spesial ya. Anak saya sudah bunyiin alarm mau kali ya, sahur dia. Oke, 1, 4, 35, 31, 6, 19, 26, 24, 65, 70, 21, 40, 17, 13, 23, 16, 25, 18, 10, dan 7. Oke, 20. Demikian pembacaan saya, semoga resonate. Jangan lupa dibagikan kepada sesama zodiak atau zodiak lain. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.